Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Geofisika 2019 semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah konsep di fisika dasar yang lumayan penting untuk kita pelajari sebagai geosaintis, yaitu tentang elastisitas. Kenapa konsep ini menjadi penting? Karena konsep elastisitas ini merupakan konsep dasar untuk mempelajari penjelaran gelombang seismik, di mana seismik itu adalah salah satu metode paling utama di geofisika. Selain itu, konsep elastisitas juga bisa membantu kita dalam menjelaskan bagaimana sebuah batuan atau lapisan batuan bisa terdeformasi, sehingga berguna untuk melakukan interpretasi dari data geologi maupun geofisika. Sebelum saya membahas tentang materi, ya, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana sebuah materi itu tersusun, ya. Sebuah materi itu tersusun dari atom-atom, di mana atom-atom ini terikat satu sama lain dalam sebuah gaya yang kita sebut sebagai interatomic force atau gaya antar atom. Nah, gaya-gaya antar atom ini bisa kita modelkan dalam model pegas. Jadi misalkan ada dua buah atom di sini dan di sini, kedua atom ini dihubungkan oleh memiliki gaya yang sifat gayanya itu bisa dimodelkan seperti pegas. Pegas ini, ya, dalam tanda kutip, itu beberapa ada yang kaku, ya, karena jarak antar atomnya dekat dan rapat gitu. Beberapa lainnya fleksibel, ya, karena jarak antar atomnya relatif longgar gitu, ya. Nah, ada yang kaku dan ada yang fleksibel. Nah, ini yang menyebabkan kemudian bagaimana kita bisa punya benda-benda yang keras, ya, yang sulit untuk diubah bentuknya, dan bagaimana benda-benda yang lain itu sifatnya lebih elastis atau lebih mudah diubah bentuknya. Berangkat dari konsep tersebut, maka semua jenis benda, mulai dari karet yang memang elastik hingga besi, itu semuanya punya sifat elastisitas. Sebuah benda bersifat elastis itu berarti bahwa benda tersebut bisa kita ubah bentuknya dengan cara memberikan gaya luar terhadapnya. Nah, gaya luar ini bentuknya bisa ditarik, bisa didorong, bisa diputar, atau bisa juga ditekan dari segala arahnya gitu. Nah, ketika kita memberikan gaya luar, itu berarti kita memberikan stres atau tegangan, ya, atau tegangan. Jadi stres itu kalau kita dirumuskan sebagai gaya yang kita berikan dibagi dengan luasan di mana gaya tersebut bekerja. Ketika kita memberikan gaya luar, maka akan terjadi perubahan bentuk. Ya. Kalau katakanlah kita menarik sebuah karet, maka karet tersebut akan mengalami perubahan panjang. Nah, derajat perubahan panjang itu kita kenal dengan nama strain, ya, di mana strain atau regangan itu sama dengan perubahan bentuknya dibagi dengan bentuk mula-mulanya gitu. Jadi besaran stres dan strain inilah yang menjadi inti dari inti dari pembahasan kita di elastisitas ini. Nah, stres dan strain ini saling berhubungan satu sama lain, ya. Artinya kalau kita memberikan sebuah gaya, maka akan terjadi perubahan bentuk. Nah, itu terjadi secara proporsional. Semakin besar gayanya, semakin besar perubahan bentuknya. Tapi kan untuk beberapa benda, ya, misalkan ada dua buah benda gitu, besi dan karet. Kita memberikan gaya yang sama, maka perubahan bentuknya akan berbeda tuh. Kalau besi perubahannya akan sedikit, tapi kalau karet dikasih gaya yang sama, perubahannya akan sangat banyak. Nah, yang mempengaruhi itu semua adalah besaran yang kita kenal dengan nama modulus elastisitas atau elastik moduli. Modulus elastisitas yang pertama adalah Young's modulus yang menjelaskan tentang besaran perubahan panjang sebuah benda ketika kita memberikan gaya yang sejajar dengan sumbu panjangnya, ya, yang dirumuskan seperti rumus yang ada di sini. Gitu. Young's modulus itu dilambangkan dengan E. Intinya semua modulus elastisitas, ya, modulus
itu adalah rasio antara regangan dengan tegangan, atau rasio antara strain terhadap stresnya. Modulus yang kedua adalah modulus geser atau modulus shear modulus. Perubahan atau deformasi yang terjadi ini ketika kita memberikan gaya yang tegak lurus terhadap normal bidangnya, ya. Jadi ada normal bidang, ada bidang A di sini, normalnya kan ke atas gitu ya. Normalnya itu ke atas, sementara kita memberikan gaya yang arahnya ke sana, gitu, tegak lurus terhadap normal bidang tersebut. Ya. Sehingga kalau kita berikan gaya seperti itu, maka akan terjadi perubahan sebesar delta X gitu ya, besar delta X. Dan besaran shear modulus itu dirumuskan seperti ini. Modulus yang terakhir adalah bulk modulus atau hydropressure modulus. Jadi modulus ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah benda itu mengalami perubahan volume ya ketika diberikan tekanan sebesar P gitu. Ketika diberikan tekanan sebesar P, maka akan terjadi perubahan volume sebesar delta V. Nah, besar perubahannya ini ditentukan oleh bulk modulus yang merupakan sifat dari benda yang dilambangkan dengan K ini. Parameter terakhir yang akan saya jelaskan bukan merupakan modulus, tapi merupakan parameter yang juga penting, yaitu adalah Poisson ratio. Poisson ratio ini merupakan rasio antara perubahan panjang secara transversal dengan perubahan panjang secara aksial. Jadi kalau misalkan pada posisi awal seperti ini ya, saya bisa tuliskan bahwa di bagian sini ya, jadi mula-mulanya lebar dari silinder ini adalah W gitu. Kemudian panjang dari silinder ini adalah L, maaf belok-belok. Kemudian ketika kita berikan tekanan, maka terjadi perubahan panjang sebesar delta L dan perubahan lebar sebesar delta W gitu ya. Jadi Poisson ratio adalah rasio antara perubahan panjang secara transversal ya dibagi dengan perubahan panjangnya secara aksial atau longitudinal gitu. Kalau kita perhatikan, besaran Poisson ratio ini bisa saja bernilai 0, jika delta W per W ini juga nilainya 0. Nah, jadi ketika kita memberikan tekanan, yang berubah hanya delta L-nya saja. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bisa saja ya, ketika proses tekanan yang kita berikan itu belum sempat untuk mengubah lebarnya, tapi hanya sempat untuk memperkecil pori yang ada di dalam benda tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan yang tadinya pori-porinya itu besar antar di dalam bendanya gitu ya. Kemudian kita berikan tekanan. Setelah diberikan tekanan, pori-porinya itu menjadi sempit atau jadi makin rapat gitu. Jadi tidak perlu ada perubahan lebar seperti ini. Ketika kita memberikan stres pada sebuah benda, umumnya benda itu akan menambah panjang alias meregang, tapi tidak selamanya seperti itu ya. Nah, sifat materi ini dijelaskan dalam grafik yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu stress, strain, graph. Ya, grafik stress dan strain. Penjelasannya seperti ini. Jadi pertama kali kita memberikan stres kepada sebuah benda, maka benda itu akan mengalami strain yang proporsional dengan stresnya
Jadi pertama kali kita akan masuk ke daerah O sampai A ini, ya. O sampai A ini berada dalam bagian elastic region, ya. Bagian elastic region, jadi dia masih elastik. Artinya kalau stresnya kita lepas, maka bendanya akan kembali ke bentuk semula. Dan stres dengan strain pada daerah ini itu masih proporsional. Artinya stres masih masih proporsional terhadap strain, gitu, ya. Kemudian kalau kita berikan stres lebih banyak lagi, maka kita akan sampai di di zona ini, zona A dan B. Pada zona A dan B masih dalam zona elastik, yang artinya kalau kita lepaskan stresnya, bendanya masih kembali ke bentuk semula. Tapi kita lihat grafiknya di sini sudah tidak lurus lagi, sudah tidak proporsional lagi. Artinya di sini stresnya itu tidak proporsional lagi dengan strainnya, gitu. Nah, ketika sudah mencapai B, ya, sudah mencapai B, maka bendanya sudah tidak elastik lagi, gitu. Nah, B ini kita sebut sebagai elastic limit atau yield point, gitu. Kemudian kalau kita lanjutkan, gitu ya, maka kita akan sampai di daerah B dan C, ya. Ketika kita memberikan stres lagi, maka kita akan sampai di daerah B dan C. Di daerah ini, ya, kita lihat bahwa ini sudah masuk plastic region, yang artinya bahwa kalau kita lepas stresnya, bendanya tidak akan kembali ke bentuk semula karena dia sudah plastis sifatnya, gitu. C ini juga yield point juga, tapi lower yield point. Nah, dari C, D dan E ini semua sudah masuk ke dalam plastic region, ya. Coba kita lihat di bagian C dan D, ya, di bagian C dan D ini pemberian stres yang kecil. Ini kan dari C ke D ini kan stresnya itu kan kecil yang diberikannya, tapi strain yang terjadi atau regangan yang terjadi itu sangat besar sekali, gitu, ya. Jadi untuk mengubah bentuk sebuah benda tidak perlu stres yang terlalu besar di bagian C dan D ini, atau di bagian plastic region pada umumnya, gitu, karena benda sudah bersifat plastis, gitu. Nah, kemudian D ini disebut sebagai breaking point. Yang E disebut sebagai fracture point. Breaking limit atau breaking limit, ya. Yang E disebut sebagai fracture point. Berdasarkan bentuk stress strain graphnya, kita bisa membagi material menjadi beberapa kelas, gitu ya. Yang pertama, material yang bersifat brittle, ya. Material yang bersifat brittle ini sulit untuk meregang ketika kita berikan stres, ya. Kita lihat kurvanya seperti ini, diberikan stres yang besar tapi ternyata strainnya itu kecil sekali, gitu, ya. Jadi dia sulit untuk meregang. Tapi yang perlu diperhatikan lebih lagi adalah bahwa plastic region dari benda-benda brittle itu sangat kecil. Ini plastic regionnya, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita berikan stres yang berlebih, gitu. Jadi awalnya kita berikan stres tapi dia tidak berubah bentuknya. Kita berikan sedikit tambahan stres lagi, maka dia akan langsung pecah. Contohnya apa? Contohnya adalah glass, ya, atau kaca, gitu. Contoh klasifikasi benda yang kedua adalah benda yang kuat atau strong material. Nah, strong material ini hampir mirip dengan brittle, tapi ketika kita memberikan stres masih adalah perubahan strainnya, masih terlihat, gitu ya. Dan kemudian juga mempunyai plastic region yang tidak terlalu panjang. Oke, nah, material-material yang umum digunakan untuk membuat kabel biasanya itu material-material yang bersifat ductile. Material-material ini sifatnya sudah
Mirip seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ya, bahwa pengaruh stres terhadap strainnya mengikuti kurva yang warna hijau ini. Kemudian kelas material yang terakhir adalah material yang bersifat plastis. Pada material bersifat plastis, dia very small elastic region, artinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, karena jika kita berikan stres sedikit saja maka dia akan langsung merubah bentuknya, atau dia langsung meregang tanpa bisa kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Oke, ini adalah contoh konsep elastisitas yang terjadi pada tektonik lempeng ya. Jadi kita lihat di sini ada oceanic plate yang menunjam continental plate di bagian, sebentar saya gambarkan, di bagian sini gitu ya, di bagian sini, hingga kemudian continental plate itu terdeformasi, hingga kemudian si continental plate itu terdeformasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada ilustrasi ini ya, pada ilustrasi ini ketika gaya dorongnya itu terlepas ya, ketika gaya dorongnya terlepas, kita lihat di sini terjadi deformasi ya, terjadi seaward uplift dan inland subsidence. Dan ketika gaya dorongnya terlepas, itu si continental plate masih dalam zona elastisnya, artinya dia masih kembali ke bentuk semula dengan memberikan gaya balik yang akhirnya bisa berupa gempa bumi atau atau tsunami gitu. Tapi kalau misalkan si continental plate ini sudah keluar dari elastic region-nya, ya kalau dia udah masuk plastic region, maka dorongan dari oceanic plate tadi akan membuat retakan-retakan di sini gitu. Akan membuat retakan-retakan di sini. Seperti itu. Itulah yang akhirnya kenapa banyak terjadi patahan seperti itu. Ini juga salah satu contoh elastic strain yang terjadi di Los Angeles Basin. Jadi ada dorongan dari luar ya, yang kemudian menyebabkan bagian-bagian lapisan yang ada di dalam itu terdeformasi gitu ya. Jadi pertama kali ada dorongan dari sini, kemudian terjadi pelepasan energi hingga dia bergerak ke sebelah sana. Di sini pun demikian, dan di sini pun demikian. Itu yang terjadi ketika dia melepaskan energinya balik pada saat kondisinya masih bersifat elastik. Modulus elastisitas dari sebuah lapisan batuan itu sangat berpengaruh terhadap perambatan gelombang seismik, terutama body waves ya. Jadi body waves itu ada dua jenis. Yang pertama ada P wave ya, ada P wave atau primary wave. Yang kedua ada S wave atau secondary wave. P wave merupakan gelombang di mana particle motionnya itu sejajar dengan arah particle motionnya itu ke depan ke belakang gitu ya, sejajar dengan arah perambatan gelombangnya gitu. Sementara S wave itu adalah gelombang di mana particle motionnya itu ke atas dan ke bawah yang tegak lurus dengan arah perambatan gelombangnya. Bisa kita lihat di sini ya, kecepatan gelombang seismik ya, kecepatan gelombang P-nya itu dipengaruhi oleh ada K itu tadi adalah modulus Bob ya, kemudian ada mu adalah modulus shear, dan densitas dari lapisan batuan tersebut gitu. Jadi sangat erat kaitannya antara modulus elastisitas dengan kecepatan gelombang seismik, di mana untuk kecepatan gelombang S wave itu juga dipengaruhi oleh modulus shear dan densitas lapisan batuannya. Gitu. Kita lihat di bagian P wave ya, di bagian P wave ketika gelombangnya itu merambat, terjadi pemampatan gitu ya, terjadi pemampatan di volume ini. Kalian perhatikan baik-baik.
Dan karena dia masih dalam batas elastisnya, sehingga volumenya kembali ke bentuk semula. Gitu, kembali ke bentuk semula. Kemudian sementara kalau di S-Wave, kita lihat di bagian sini, itu dia tidak terjadi perubahan volume, hanya dimensinya berubah saja, seperti itu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa VP, ya, VP atau kecepatan gelombang P-Wave itu lebih besar dibandingkan dengan VS, karena dia punya dia punya faktor dari modulus bulknya gitu, lebih cepat dibandingkan dengan VS. Itulah kenapa kalau di seismograf kita lihat bahwa yang nyampe ke seismograf duluan adalah gelombang P-nya, P-wave, baru kemudian S-wave-nya gitu. Nah, hal lain adalah bahwa si VS ini, ya, bedanya antara VP dengan VS, bahwa VS ini tidak bisa merambat di dalam medium cair. Kenapa begitu? Karena medium cair itu nggak punya yang namanya shear motion, gitu. Dia nggak punya yang namanya mu. Itulah kenapa analisa VS itu berguna untuk kita menganalisa apakah di bawah itu ada fluida atau tidak dari data seismik, seperti itu. Oke, baik, itulah tadi materi singkat tentang bahasan elastisitas. Terima kasih banyak untuk soal latihannya bisa dilihat di ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.